keras dan perangkat lunak jaringan. Semua komputer adalah sistem input dan pemrosesan output, penyimpanan, dan komputer kontrol. Yang pertama adalah sejarah singkat dari perangkat keras komputer. Yang pertama, pada awalnya manusia menggunakan konsep AK, yaitu menggunakan jari tangan dan jari kaki untuk kegiatan matematika dasar. Selanjutnya, mereka sadar mereka dapat menggunakan beberapa objek untuk mewakili angka, yaitu diantaranya seperti kulit kerang, tulang, dan lain-lain. Pada tahun 1642, Pascal menemukan mesin penambahan mekanik pertama yang menggunakan roda untuk memindahkan penghitung. Hal ini direvisi lagi oleh Leibniz pada tahun 1674 sehingga mesin itu dapat menambah dan mengurangi. Saat zaman industrialisasi, Jacquard menemukan alat tenun mekanis yang menggunakan kartu berlubang-lubang. Alat ini dikendalikan oleh program yang mengkodekan ke kartu berlubang tersebut. Kemudian, Charles Babbage meramalkan mesin matematis yang dapat menyimpan dalam memori dan perbandingan logis di antara nilai. Ia menyebutnya mesin analitik. Namun, hal tersebut tidak dapat direalisasikan. Hollerith mengadaptasi konsep Jacquard untuk sensus pada tahun 1880. Selanjutnya, Astra, United Health, dan lain-lain. Saat itu, Astra membutuhkan obatnya untuk memperbaiki masalah manajemen aset saat itu. Oleh karena itu, vendor perangkat lunak lebih agresif karena penjualan produk pada umumnya sangat lemah. Sehingga dibutuhkannya alat untuk menyederhanakan proses dan pemeliharaan. Namun, server manajemen Microsoft hanya cocok untuk pekerjaan mengelola bisnis kompleks, akses teknologi informasi perusahaan global. Selanjutnya, Microsoft merekomendasikan produk manajemen aset yang ditawarkan perusahaan Perancis yang bernama PSsoft. PSsoft ini dapat berbeda dengan beberapa vendor lainnya menurut Warrington selaku pimpinan aset teknologi informasi di AstraZeneca. Seiring berjalannya waktu, Warrington mengatakan bahwa AstraZeneca memperoleh tingkat kontrol dan pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya, program United Health Group atau UHG Hercules membuktikan bahwa kompleksitas dapat ditaklukkan sambil melindungi dan meningkatkan layanan teknologi informasi. UHG TI memperlakukan manajemen desktop sebagai tantangan proses bisnis dari masalah teknologi. Akan tetapi, mentalitas bisnis tentang manajemen aset terus berkembang. Perusahaan yang digunakan hanya mempertimbangkan keandalan, ketersediaan, dan efektivitas keseluruhan dalam persamaan. Selanjutnya, mengapa program manajemen siklus hidup penting? Itu menempatkan teknologi informasi dalam kontrol yang jauh lebih baik dari asetnya. Dan ini dapat memiliki sejumlah manfaat, yaitu teknologi informasi dapat membuat keputusan yang sangat cerdas. Manajemen siklus hidup juga mempunyai nilai alat manajemen risiko. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer adalah komputer digital elektronik pertama itu selesai pada tahun 1946. ENIAC dapat diprogram dan berkemampuan untuk menyimpan perhitungan masalah menggunakan tabung hampa udara. Pada tahun 1950-an, Remington memproduksi Univaci atau Universal Autonomic Calculator yang dapat menghitung tingkat 10.000 penambahan per detik. Pada akhir 1950-an diciptakanlah transistor dengan cepat menggantikan ribuan tabung vakum yang digunakan untuk perhitungan elektronik. Pada tahun 1971, komputer generasi keempat dicirikan oleh miniaturisasi rangkaian lebih lanjut peningkatan multiprogram. Pada tahun 1980, komputer generasi kelima dioperasikan dengan kecepatan 5 juta kalkulasi per detik. Sistem komputer saat ini datang dalam berbagai ukuran, bentuk, dan komputasi ikatan capability. Dan selanjutnya adalah mikrokomputer. Mikrokomputer memiliki kekuatan melebihi kerangka main dari generasi komputer sebelumnya, sebagian kecil dari biayanya. Mikrokomputer datang dari berbagai ukuran bentuk untuk berbagai keperluan. Misalnya PC, tersedia sebagai perangkat genggam, notebook, laptop, tabel portable, desktop, dan mode lantai. Sebagian besar komputer mikro adalah desktop yang dirancang agar pas di meja kantor atau laptop bagi mereka yang menginginkan PC kecil portable.
Selanjutnya adalah komputer terminal atau terminal komputer. Pada dasarnya, perangkat apapun yang memungkinkan akses ke komputer sedang mengalami konversi besar ke perangkat komputer jaringan. Keyboard atau video dengan kemampuan terbatas digantikan oleh terminal cerdas yang dimodifikasi PC jaringan atau komputer jaringan. Terminal cerdas memiliki banyak bentuk dan dapat melakukan entry data dan beberapa tugas pemrosesan secara mandiri. Tugas ini termasuk meluasnya penggunaan terminal di transaksi bank, toko retail, pabrik, dan tempat kerja lainnya. Selanjutnya itu adalah network komputer atau komputer jaringan, yaitu kategori komputer makro yang dirancang terutama untuk digunakan di internet dan intranet perusahaan oleh pekerja administrasi atau karyawan operasional. Daya tariknya adalah TCO mereka lebih rendah, yaitu total semua biaya yang terkait dengan pembelian, pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan komputer. Yang kelima adalah Information Appliance atau peralatan informasi. Adalah perangkat mikrokomputer genggam yang dikenal dengan Personal Digital Assistant atau PDA. Adalah beberapa perangkat yang paling populer dalam kategori alat informasi. Sekarang, teknologi PDA menjadi andalan adalah RIM BlackBerry, yaitu sebuah perangkat kecil berukuran pagar yang dapat melakukan fungsi PDA umum plus bertindak sebagai telepon seluler yang berfungsi penuh. Selanjutnya yang keenam adalah Mirrored System. Mirrored System adalah server jaringan kelas atas dan jenis server lain yang dapat menangani pemrosesan skala besar dari banyak aplikasi bisnis. Merupakan server jaringan kuat untuk membantu mengelola situs web, internet besar, intranet, dan externet perusahaan dan jaringan lainnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah Mainframe Computer System, yaitu sistem komputer yang besar, cepat, dan kuat. Mainframe juga dapat memiliki kapasitas penyimpanan primer yang sangat besar. Kapasitas memorinya berkisar dari ratusan gigabyte hingga banyak terabyte penyimpanan primer. Selanjutnya yang ke-8 adalah Supercomputer System, yaitu kategori sistem komputer yang sangat kuat dan dirancang khusus untuk aplikasi ilmiah, teknik, dan bisnis yang membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi untuk perhitungan numerik yang besar-besaran. Superkomputer ini menggunakan arsitektur pemrosesan paralel mikroprosesor yang saling berhubungan. Selanjutnya yang ke-9 adalah The Next Wave of Computing, yaitu jenis khusus komputasi paralel yang bergantung pada komputer lengkap yang terhubung ke jaringan oleh antarmuka jaringan konvensional. Keuntungan dari komputasi terdistribusi adalah bahwa setiap node dapat dibeli sebagai perangkat keras komoditas yang jika digabungkan dapat menghasilkan daya komputasi yang mirip dengan superkomputer namun dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu The Computer System Concept, yaitu komputer adalah sistem perangkat keras yang diatur berdasarkan fungsi sistem berikut. Yang pertama ada input, yaitu mengubah data menjadi bentuk elektronik untuk masuk langsung melalui jaringan telekomunikasi ke sistem komputer. Contohnya layar sentuh, pena, dan mouse. Yang kedua ada pengolahan, yaitu CPU adalah komponen pemrosesan utama sistem komputer. Yang ketiga yaitu output, yaitu mengubah informasi elektronik yang dihasilkan sistem komputer menjadi bentuk yang dapat dipahami. Contohnya ada video dan printer. Yang keempat yaitu penyimpanan, yaitu berlangsung di sirkuit usia penyimpanan utama komputer atau memori yang didukung perangkat penyimpanan sekunder. Yang terakhir adalah unit control CPU atau komponen kontrol sistem komputer. Yang ke-11 yaitu Computer Processing Speed, yaitu kecepatan pemrosesan komputer di awal diukur dalam milidetik dan mikrodetik. Sekarang beroperasi dalam kisaran nanosecond dan kecepatan picosecond oleh beberapa komputer. Selanjutnya pembahasannya yaitu yang B, komputer peripheral, input, output, teknologi penyimpanan. Yang pertama peripheral, yaitu nama generik yang diberikan untuk semua perangkat input, output, dan penyimpanan sekunder yang merupakan bagian dari sistem-sistem komputer tapi bukan bagian dari CPU. Peripheral bergantung pada koneksi langsung atau tautan telekomunikasi ke unit pemrosesan pusat sistem komputer. Kedua, teknologi input menyediakan antarmuka pengguna yang lebih alami untuk pengguna komputer. Yang pertama, pointing device, yaitu perangkat penunjuk yang terdiri atas 5. Yang pertama adalah keyboard, yaitu
perangkat yang digunakan untuk memunculkan data ke dalam sistem. Yang kedua itu adalah mouse elektronik, yaitu perangkat penunjuk populer yang digunakan untuk memindahkan kursor layar serta mengeluarkan perintah dan membuat pilihan icon ataupun menu. Yang ketiga itu adalah trackball atau perangkat stasioner yang terkait dengan mouse. Yang keempat, stick penunjuk, yaitu perangkat kecil seperti tombol yang kadang-kadang disamakan dengan kepala penghapus pensil. Yang kelima adalah panel sentuh, yaitu permukaan yang peka terhadap sentuhan yang biasanya terletak di bawah mouse atau di bawah keyboard maksudnya. Kedua adalah speech recognition system, yaitu pengenalan ucapan mungkin terjadi di masa depan dari entry data dan tentu saja menjanjikan untuk menjadi metode termudah untuk pengolah kata, navigasi aplikasi, dan komputasi percakapan karena ucapan adalah cara termudah komunikasi alami bagi manusia. Yang ketiga itu adalah scanning optik, yaitu perangkat pemindahan optik membaca teks atau gambar dan mengubahnya menjadi input digital untuk komputer. Yang keempat itu adalah teknologi masukan lainnya. Yang pertama itu adalah strip magnetik, yaitu bentuk akrab dari entry data yang membantu komputer membaca kartu kredit. Yang kedua itu adalah kartu pintar yang menanamkan chip mikroprosesor dan beberapa kilobait memori ke debit, kredit, ataupun kartu lainnya. Yang ketiga itu ada teknologi output. Yang pertama video output, menampilkan video adalah jenis paling umum dari output komputer. Yang kedua printer output, yaitu mencetak informasi ke dalam suatu kertas. Yang ketiga adalah printer inkjet, yaitu menyemprotkan tinta ke sebuah halaman. Selanjutnya adalah penyimpanan trade-off, yaitu ada banyak jenis media penyimpanan perangkat yang menggambarkan kecepatan serta kapasitas dan hubungan biaya beberapa penyimpanan primer dan sekunder alternatif media, yaitu terdiri dari yang pertama adalah penyimpanan dasar-dasar komputer, yaitu data diproses dan disimpan dalam suatu sistem komputer melalui kehadiran atau tidaknya sinyal elektronik atau magnetis di sirkuit komputer atau media yang digunakan. Yang kedua langsung dan diakses sekuensial. Yang kelima adalah memori semikonduktor. Ada dua tipe dasar. Yang pertama RAM atau random access memory, yaitu media penyimpanan yang paling banyak digunakan yang disebut juga memori baca tulis. Yang kedua adalah ROM, yaitu read only memory, yaitu memori chip yang digunakan untuk menyimpan permanen. Dia dapat dibaca tapi tidak dihapus ataupun ditimpa. Selanjutnya yang keenam itu adalah disk magnetik, yaitu bentuk paling umum dari penyimpanan sekunder untuk sistem komputer. Terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama disket atau disket magnetik, yaitu terdiri dari disk polyester film ditutupi dengan senyawa berit besi. Yang kedua itu adalah hard disk drive, yaitu menggabungkan disk magnetik dengan lengan akses dan membaca menulis kepala ke modul yang disegel. Yang ketujuh itu adalah RAID storage, yaitu teknologi dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer. Yang ke-8 itu adalah magnetic tape, yaitu model pertama pada secondary memory. Fungsinya itu ada tiga. Yang pertama penyimpanan, yang kedua alat input atau output, yang ketiga merekam video, audio, dan sinyal. Yang cara kerjanya, data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif dinyatakan dalam 1 bit, magnetisasi negatif menyatakan 0 bit ataupun sebaliknya. Macam-macam magnetic tape terdiri atas mini cartridge dan video tape. Yang ke-9 itu adalah optical disk, yaitu media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Yang kedua dapat menyimpan data yang bervolume sangat besar. Yang ketiga dapat membaca lebih cepat. Astaga. Selanjutnya, jenis optical disk itu yang pertama ada CD dengan kapasitas penyimpanan 870 MB. Yang kedua itu adalah DVD, yaitu kapasitas penyimpanannya sekitar 4,7 sampai 17 GB. Yang ketiga ada Blu-ray, yaitu kapasitas penyimpanannya sampai dengan 50 GB. Dan yang terakhir adalah fluorescent multi-layer disk,
yang penyimpanannya sampai 140 GB. C. Aplikasi perangkat lunak. Yang pertama itu ada perangkat lunak, yaitu set instruksi program elektronik atau data prosesor komputer dalam membaca dalam rangka untuk melakukan tugas ataupun operasi. Ada dua jenis utama, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang kedua itu adalah aplikasi software untuk pengguna akhir. Program aplikasi tujuan umum adalah program yang melakukan pekerjaan pemrosesan informasi umum untuk pengguna akhir. Contohnya, pengolah kata, spreadsheet, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bisnis dalam perangkat lunak. Perangkat lunak aplikasi bisnis mendukung rekayasa ulang dan otomatisasi proses bisnis aplikasi e-bisnis strategi seperti manajemen hubungan pelanggan dan lain-lain. Yang keempat adalah browser web dan lainnya. Microsoft Explorer, Mozilla, Opera, dan lain-lain adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang mendukung navigasi melalui hyperlink, point and click, www, dan seluruh internet, intranet, dan extranet.